Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera bersama Mas Gunggung di sini. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai potensi nitric oxide sebagai antivirus alamiah tubuh. Semua penjelasan ini tidak dimaksudkan untuk sebagai pengobatan terhadap virus, tapi hanya informational only, hanya informasi saja bahwa ada potensi-potensi yang bisa kita gunakan lewat olah nafas untuk menghasilkan sesuatu pada badan kita yang kemudian meningkatkan kemampuan imunitas, begitu ya. Semua treatment atau pengobatan medis harus selalu berkonsultasi dengan dokter-dokter dan rumah sakit. Oke ya. Agenda yang akan kita pahami bersama adalah mengenai vital sign, kemudian paru-paru, kita kenal dengan nitric oxide itu apa, studi kasusnya bagaimana, strategi menghasilkannya bagaimana pada tubuh manusia, kemudian kita akan kenalan dengan napas ritme sebagai cara atau teknik untuk membentuk nitric oxide dalam jumlah yang sangat besar sekali, 15-20 kali lipat. Lalu bagaimana teknisnya, dan itu akan dijelaskan lewat workshop kecil di video kali ini. Oke. Vital sign ini adalah tanda-tanda kehidupan yang disepakati oleh medis, yang kalau kita pernah ke ruangan ICU kita akan melihat ada pasien yang ditempel banyak alat di tubuhnya, lalu alatnya terhubung dengan sebuah layar monitor yang dalamnya ada banyak sekali parameter. Parameter itu diantaranya adalah body temperatur, detak jantung, tekanan darah, laju pernapasan, saturasi oksigen, gula darah, CO2 dan sebagainya. Itu nanti yang diukur. Nah, pengubahan pada salah satunya secara konsisten itu akan ikut mengubah semuanya. Misalnya jika gula darah diubah dengan melalui sebuah katakanlah pola hidup ketogenik misalnya, yang menjaga supaya gula darahnya berada di bawah 70, maka dia akan ikut mengubah yang lainnya. Nah, demikian juga pada konsep pernapasan, ada yang disebut dengan respiration rate atau laju pernapasan. Orang-orang zaman dulu ini pinter, jadi dengan mengubah respiration rate juga ikut mengubah yang lainnya. Jadi konsepnya dari situ tuh. Normalnya orang bernapas dalam semenit itu antara 10-20, beberapa literatur menyebutkan antara 12-24 ya. Nah, kemudian oleh orang-orang tradisional zaman dulu itu diubah, bisa diperlambat atau dipercepat. Jika dia kurang dari 10, maka akan masuk pada kondisi apa. Jika dia di atas 20 juga masuk dalam kondisi apa. Ini nanti akan dibahas secara terpisah ya. Tapi kali ini saya tidak membahas itu. Saya hanya akan membahas mengenai pernapasan, khususnya paru-paru. Nah, paru-paru ini umumnya orang mengetahui fungsinya sebagai alat bernapas ya. Tapi ada fungsi lain, itu sebagai pembentuk frekuensi rendah. Frekuensi ini dikenal sebagai frekuensi syaraf otonom. Itu kita dapatkan dengan menggunakan konsep yang disebut dengan heart rate variability. Heart rate variability nanti akan dibagi menjadi 3 jenis frekuensi. Frekuensi sangat rendah atau very low frekuensi, yaitu kurang dari 0,04 Hz. Kemudian low frekuensi atau frekuensinya syaraf simpatik, yaitu 0,04 hingga 0,15 Hz. Kemudian high frekuensi atau frekuensinya syaraf parasimpatik, yaitu 0,15 sampai 0,4 Hz. Jadi olah napas bisa menghasilkan frekuensi itu. Nah, dengan cara menghasilkan frekuensi itu, kita jadi mampu untuk menyentuh bagian-bagian tubuh kita menggunakan konsep gelombang, frekuensi dan gelombang. Ya, istilahnya dengan konsep putaran begitu. Secara logis terukur dan bisa kita buktikan. Kemudian fungsi paru-paru yang ketiga adalah sebagai respon asam basa. Sebagaimana kita tahu, apabila terjadi kenaikan pH seseorang, apakah dia terlalu asam atau terlalu basa, maka buffer atau penyangga langsung bereaksi untuk menormalkan. Ada 3 jenis buffer. Buffer pertama adalah chemical buffer. Buffer yang kedua adalah respiratory buffer, dan buffer ketiga adalah renal buffer. Respiratory buffer dan renal buffer inilah nanti yang kemudian yang utamanya berperan sebagai penyangga untuk membuat kondisi tubuh kita menjadi lebih asam
atau lebih basah begitu, karena rumus pH didasarkan pada persamaan Henderson-Hasselbalch dengan melihat konsentrasi dari ion bikarbonat dan CO2. Jadi ada kondisi yang disebut dengan respiratory alkalosis atau asidosis dan metabolic alkalosis atau asidosis. Masing-masing berbeda. Itu nanti akan saya jelaskan secara terpisah, tidak dalam video kali ini. Video saat ini akan membahas mengenai pernapasan, khususnya berhubungan dengan nitric oxide. Karena nitric oxide ini molekul yang bisa digunakan untuk antivirus dan antibakteri. Penemunya adalah Robert Froude yang dia diganjar dengan Nobel pada tahun 1998. Oke, kita akan kenalan dengan nitric oxide ya. Jadi fungsi nitric oxide banyak sekali, tapi di antara semua fungsi ini yang menarik adalah fungsi antiviral atau antivirus. Seperti apa? Kita akan lihat. NO atau nitric oxide ini mempunyai kemampuan untuk blocking terhadap proses replikasi virus dengan cara memblok proses yang namanya viral protease. Nanti saya akan jelaskan itu apa. Di sederhananya, dia ketika muncul dalam tubuh maka punya kemampuan untuk melakukan blocking itu. Lebih jauh dikatakan bahwa virus-virus yang mampu dicegah atau dihambat replikasinya adalah herpes, picorna, flavivirus, termasuk di coronavirus. Tapi saya ingin tegaskan bahwa riset ini mengenai coronavirus itu bukan COVID-19, tapi hanya SARS-CoV, artinya versi virus corona sebelum COVID-19. Tapi tidak apa-apa, ini sebagai pelajaran saja. Barangkali saja memang bisa dipakai, karena nanti akan saya jelaskan ada beberapa jenis obat tertentu yang karakternya mirip dengan apa yang dilakukan oleh nitric oxide ini. Oke ya. Nah, di sini jelaskan bahwa viral protease tadi, proses itu nanti akan saya jelaskan setelah ini, merupakan target dari nitric oxide. Jadi banyak virus-virus berjenis RNA itu bergantung pada viral protease untuk menggandakan dirinya untuk membuat virus-virus baru begitu. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana biokimia dari SARS-CoV atau coronavirus ini. Jadi coronavirus ini memiliki permukaannya disebut dengan spike protein ya. Spike protein ini nanti ketika si virus ini ketika masuk ke dalam sistem respirasi kita, dia akan hinggap mencari pada reseptor ACE2. ACE2 ini singkatan dari angiotensin converting enzyme 2. Dia banyak terdapat pada sel pneumocyte. Sel pneumocyte ada di dalam alveoli, dalam paru-paru. Nah, pneumocyte ada dua jenis, ada pneumocyte tipe 1 dan ada pneumocyte tipe 2. Pneumocyte tipe 1 itu fungsinya adalah untuk pertukaran gas ya. Sedangkan pneumocyte tipe 2 fungsinya sebagai pembentuk surfaktan. Surfaktan itu akan menjaga supaya alveoli ini tidak kolaps akibat adanya tekanan permukaan dari luar begitu. Jadi pneumocyte itu fungsinya betul-betul penting sekali. Nah, si virus ini dia akan hinggap pada pneumocyte, kemudian dia akan mencari reseptor ACE2, kemudian dia masuk dan dia akan mengeluarkan RNA-nya ke dalam ribosom. Jadi proses pertama adalah virus masuk, kemudian dia akan mengeluarkan RNA-nya, single stranded RNA ke ribosom. Lalu ada beberapa hal yang terjadi di situ. Dengan bantuan enzim RNA polymerase, maka si ssNRA virus ini akan diduplikasi secara besar-besaran. Itu satu. Yang kedua, si RNA yang ada di dalam ribosom ini akan melakukan proses yang disebut dengan translasi untuk menghasilkan berbagai bentuk protein, disebut dengan poliprotein. Nah, si poliprotein ini nanti akan diubah menjadi komponen-komponen virus dengan bantuan enzim protein kinase, maka disebut dengan proteolysis di situ. Tujuannya adalah supaya bagian-bagian dari virus ini akan bergabung bersama dengan duplikasi ssRNA yang tadi dibentuk oleh enzim RNA polymerase itu menjadi cikal bakal virus baru.
jika terjadi proses duplikasi secara besar-besar dalam sel pneumosit ini, yang kalau itu terjadi virus akan keluar sambil merusak struktur dari sel pneumosit ini. Oke, jadi yang perlu dipahami adalah pertama proses masuknya, proses singgahnya, proses nempelnya virus ke sel pneumosit menggunakan reseptor ACE2, dan yang kedua ketika masuk, virus akan masuk ke dalam ribosom, lalu dia menggandakan diri dengan bantuan enzim RNA polymerase. Setelah itu si ssRNA yang ada dalam ribosom ini akan melakukan proses translasi untuk menghasilkan poliprotein yang ketika dibantu oleh enzim proteinase, dia akan menjadi komponen-komponen pembentuk virus. Komponen-komponen pembentuk virus ini kemudian bergabung bersama dengan duplikasi RNA tadi menjadi cikal bakal virus baru dan keluar dari inangnya. Itu prosesnya. Nah, di mana posisi nitric oxide? Posisi nitric oxide itu di sini. Jadi nitric oxide itu akan menghambat proses pembentukan poliprotein. Kalau misalkan proses pembentukan poliprotein ini dihambat, maka proses replikasi poliprotein itu untuk menghasilkan komponen-komponen bentuk virus itu tidak terjadi. Dan kalau komponen-komponen bentuk virusnya tidak terjadi, maka tidak akan terjadi juga replikasi virus. Begitu logikanya. Nah, ini mirip seperti cara kerja beberapa obat yang cukup terkenal ya. Yang pertama misalnya remdesivir. Remdesivir itu bekerja dengan cara menghambat enzim RNA polymerase. Dengan terhambatnya fungsi enzim RNA polymerase, maka menyebabkan si RNA virus yang ada di ribosom tidak dapat melakukan proses duplikasi. Jadi kalau dia tidak bisa melakukan proses duplikasi, maka akan gagal. Kemudian obat yang kedua adalah kloroquine. Kloroquine itu fungsinya adalah menghambat masuknya virus ke dalam ribosom, sehingga kalau itu dihambat di titik awal masuk, jadi dari reseptor ACE2 ini, kemudian virus akan berusaha masuk ke ribosom, itu dicegat di situ oleh kloroquine. Kemudian yang ketiga obatnya itu ritonavir. Ritonavir ini fungsinya seperti nitric oxide, itu menghambat proteolisis. Dengan terhambatnya proses proteolisis sehingga enzim ini tidak mampu untuk proteinase ini, si enzim ini tidak mampu untuk menghasilkan struktur-struktur calon cangkang virus. Begitu. Nah, nitric oxide posisi di situ. Jadi jelas ya. Jadi dengan adanya nitric oxide, dia akan bisa menghambat proses poliprotein untuk diubah menjadi cangkang-cangkang virus. Paham sampai sini ya? Oke. Sekarang kita lihat beberapa studi kasus mengenai nitric oxide. Studi kasus mengenai nitric oxide ketika dilakukan pada manusia dengan memunculkan dalam jumlah besar, itu ternyata dapat mengobati sinusitis yang disebabkan oleh infeksi bakteri maupun virus. Kemudian studi yang kedua, ketika nitric oxide ini dimunculkan, maka dia akan dapat mengurangi replikasi virus herpes HSV1 ya, sehingga 93 sampai 99%. Keren ya. Kemudian yang ketiga, virus coronavirus SARS-CoV tipe awal ya, bukan nCoV-19, itu mampu dikurangi atau dihambat replikasinya hingga 82%. Ini luar biasa. Jadi artinya ada potensi nitric oxide ini yang bisa dilakukan oleh kita gitu. Dan ini bisa lewat pernafasan. Kita akan lihat. Nah, bagaimana strategi memunculkan molekul nitric oxide ini pada manusia? Yaitu dengan cara bernapas lewat hidung. Jadi kalau kita bernapas lewat hidung, dia akan meningkatkan produksi nitric oxide besar sekali dibandingkan jika kita bernapas lewat mulut ya, begitu. Jadi napas lewat hidung itu penting karena dia meningkatkan produksi nitric oxide. Apalagi jika saat kita bernapas ini panjang dan dalam, atau dikenal dengan istilah deep breathing. Kemudian strategi yang kedua adalah
teknik buang napasnya. Kalau tadi tarik napas lewat hidung, sekarang buang napasnya juga lewat hidung. Tapi saat buang napas itu ada caranya, ada bunyinya. Bunyinya adalah seperti itu. Jadi membentuk bunyi seperti seperti kita ngomong huruf M, tetapi tidak dengan mulut terbuka. Nah, di sini bisa dilihat studinya. Garis yang B ini yang bawah adalah ketika kita buang nafas dari hidung dengan tidak membunyikan huruf M itu, tidak membunyikan ketika kita membuang nafas lewat hidung dengan membunyikan seperti itu terlihat nitric oxide-nya lebih banyak dibandingkan jika kita buang nafas lewat hidung secara tanpa suara wajar biasa begitu. Ini menarik ya. Jadi nggak semua buang napas ini menghasilkan produksi nitric oxide yang lebih besar. Buang napas yang lewat hidung dengan bunyi itu menghasilkan produksi nitric oxide secara lebih besar. Jadi saya ulangi tekniknya. Tekniknya adalah dengan cara buang nafas lewat hidung sambil membunyikan jadi seperti ini. Nah, seperti itu kira-kira gambarannya. Bahkan pada sebuah studi diukur ketika kita buang napas lewat hidung dengan membunyikan seperti itu kenaikan nitric oxide itu hingga 15 sampai 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan kita hanya buang nafas secara diam. Maksudnya tidak ada suaranya begitu. Ini menarik ya. Jadi humming atau tadi itu menyebabkan udara berosilasi, kemudian meningkatkan pertukaran udara antara sinus dan rongga hidung. Ini menarik ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara membentuk yang baik begitu. Artinya yang menghasilkan nitric oxide lebih banyak. Frekuensi hamnya itu kurang lebih antara 120 sampai 130. Jadi tidak terlalu keras juga. Sebab kalau terlalu keras nanti tetangga pada datang ya, disangkanya kita lagi apa gitu. Jadi bunyinya seperti slow aja. Jadi santai. Kedengaran sendiri. Kemudian ada getaran pada rongga, dan getaran ini berasa di hidung, berasa di rongga kepala begitu, dan mungkin juga berasa sampai ke leher, dan nanti akan berasa ke seluruh tubuh, tapi tidak terlalu berisik ya. Jadi kalau kita bandingkan antara 120 Hz dengan 400 Hz ini, kalau waktu itu saya pakai software pengukur audio ya ini cukup rendah sih, tidak berisik. Ini seperti apa ya, kalau laki-laki itu misalnya hari Jumatan kemudian imamnya bilang waladolin, lalu makmumnya serempak mengatakan amin. Nah kira-kira begitu tuh, M-nya seperti itu kira-kira, seperti itu, jelas ya. Nah kemudian saya akan perkenalkan konsep yang disebut dengan napas ritme. Jadi kita stop dulu pengetahuan mengenai nitric oxide tadi. Jadi kalau kita review sebelum masuk napas ritme, jadi nitric oxide dihasilkan dari proses tarik napas. Idealnya tarik napas cukup panjang dan dalam atau biasa dikenal dengan deep breathing. Kemudian yang kedua, nitric oxide juga dikeluarkan dalam jumlah yang sangat besar, 15-20 kali dengan cara buang napas lewat hidung, tetapi dengan bunyi disebut dengan humming, begitu, seperti amin. Nah, M-nya itu diambil seperti itu, sehingga terjadi osilasi pada rongga hidung dan nasal, sehingga dia meningkatkan jumlah, sehingga nitric oxide dalam jumlah besar sekali. Oke. Ini kita kenal napas ritme. Komponen bernapas itu terdiri dari tarik napas, tahan napas, dan buang napas. Tidak lebih dari ini, apapun tekniknya ya. Baik dari Cina, dari India, dari Jawa, apapun perguruannya, dia akan keluar dari tarik napas, tahan napas, dan buang napas. Nah, teknik olah napas dengan mengatur lama detik antara tarik, tahan, dan buangnya disebut dengan istilah napas frekuensi dalam bahasa saya, atau napas ritme. Ini terminologi yang saya pakai secara subjektif untuk memudahkan dalam memberikan pemahaman. Seperti apa? Kita akan lihat. Nafas ritme dibagi menjadi dua, yaitu simetris dan asimetris. Maksudnya simetris adalah apabila lama detik sama pada komponen tarik
buang atau tahan, misalnya 55 dalam arti tarik 5 detik, buang 5 detik, atau 33, tarik 3 detik, buang 3 detik. Ini semua ada frekuensinya, tapi itu tidak ada saya bahas ya, karena kita lagi fokus pada nitric oxide. Nanti mungkin di video berikutnya, atau Anda bisa lihat di website Wisata Bogor Official atau di grup kebugaran saya untuk melihat detail dari berapa besaran frekuensi yang dibentuk oleh teknik pernapasan. Jadi balik lagi, jika disebut simetris apabila tarik napas, buang napas, atau tahan napasnya sama detiknya, 55, 33, 10, 10, 10, 3, 55, 55, terserah, baik itu segi 3 maupun segi 4 ya. Kemudian disebut dengan asimetris jika detiknya tidak sama. Jadi kalau tarik 5, buang 10, tarik 2, buang 4, atau tarik 10, tahan 5, buang 10, atau tarik 4, tahan 7, buang 10, terserah. Yang penting detiknya tidak sama, itu disebut dengan asimetris. Nah, kita akan pakai konsep ini untuk meningkatkan produksi nitrik oxide secara besar-besaran. Bagaimana teknisnya? Jadi yang pertama, selalu gunakan pola hidung-hidung. Dalam napas ritme ini, selalu gunakan pola hidung-hidung. Jika ingin pakai ritme simetris, maka gunakan ritme 55. Jadi artinya tarik 5 detik, buang 5 detik. Apabila ingin menggunakan ritme asimetris, RSA itu singkatan dari respiratory sinus arrhythmia, itu gunakan pola 25 atau 5-10. 25 atau 5-10, maksudnya kalau 25 adalah tarik 2 detik, buang 5 detik. Kalau 5-10, tarik 5 detik, buang 10 detik. Dan usahakan selalu buang nafasnya, kalau pada asimetris ya, lebih panjang dibandingkan tarik nafasnya selalu, kecuali kita pakai simetris, itu harus sama. Ini sebenarnya terkait dengan konsep yang disebut dengan rasio IE. Rasio ini cara kerja di ventilator, tapi kita nggak bahas ini. Nah, jadi pada posisi 5 detik ini, nitric oxide ini terbentuk dengan cukup banyak pada tubuh kita. Nah, kalau simetris berarti tarik napas dan buang napasnya itu dia tidak ada jeda. Asimetris juga sama, tidak ada jeda begitu. Kecuali Anda pengen menggunakan asimetris yang segi 3 atau segi 4, maka baru pakai jeda. Jelas sampai sini ya? Oke. Lalu bagaimana contohnya? Misalnya saya pakai ritme asimetris 25. Jadi saya tarik napas 2 detik, buang napas 5 detik bersamaan dengan bunyi tadi. Jadi contohnya begini. Saya contoh ritme 25 ya. Tarik 2. Begitu contohnya, dilakukan dengan mata tertutup, jangan terbuka, nanti ada pusing. Kalau 5-10 juga sama, jadi tariknya 5 detik, buang nafas sambil selama 10 detik. Contohnya misalnya begini, tariknya 5, kira-kira begitu. Jelas ya? Nah, jadi itu cara mengolah napas kita untuk meningkatkan produksi NO yang harapannya dia akan bisa digunakan untuk antivirus, karena ada studi mengenai virus corona SARS-CoV dengan cara memblocking proses poliprotein yang dihasilkan dari replikasi virus untuk membentuk kelengkapan dari virus, sehingga kalau kelengkapan yang tidak ada, maka virus tidak bisa bereplikasi. Ini cara kerja NO ini mirip dengan obat ritonavir begitu. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini dapat membantu masyarakat untuk dapat lebih mudah mencegah. Ini sarana kita anggap sebagai edukasi untuk preventif ya. Dan sekali lagi, bahwa ini tidak diklaim, tidak ada klaim sama sekali dari saya ini bisa dipakai untuk mematikan virus COVID-19,
karena belum ada uji klinisnya begitu, obat-obatan pun sedang masih tahap proses dilakukan uji klinis. Ini hanya informasi saja bahwa ada pengetahuan seperti ini yang barangkali berguna bagi masyarakat dan mudah untuk dilakukan. Karena Anda tinggal lakukan saja dengan ritme ini 55 atau 25 atau 5-10 dengan sangat mudah begitu. Anda lakukan 15 sampai 60 menit terus menerus. Kalau nanti dirasa lelah ya berhenti saja. Bahkan di beberapa jurnal sebutkan untuk treatment itu dilakukan minimal itu 1 jam untuk treatmentnya. Treatment napas murni ya. Tapi sekali lagi ini kita sesuaikan saja dengan kondisi Anda. Jadi saya tidak memaksa untuk selama itu. Lakukan mulai dari latihan 5 menit dulu. Jika merasa enak coba naikkan jadi 10 menit. Jika merasa enak juga lakukan naikkan jadi 15 menit terus sehingga kita bisa merasa nyaman pada durasi yang lama. Oke. Selamat berlatih teknik olah napas dengan menggunakan pendekatan napas ritme, di mana buang napasnya lebih panjang dari tarik napasnya, atau jika ingin simetris gunakan pola 5-5, tarik 5 buang 5, dan setiap kali tarik dan buang selalu menggunakan hidung-hidung, di mana saat buang nafas munculkan bunyi seperti itu. Terima kasih, saya Mas Gunggung. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.